Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis gerakan usaha pada UMKM produksi santan kelapa. Studi gerakan bisnis adalah kegiatan untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak. Tujuannya agar kita mengetahui keuntungan, risiko, dan peluang usaha tersebut. Dalam tugas ini, saya memilih usaha produksi santan kelapa karena santan banyak digunakan masyarakat sehari-hari dan permintaannya cukup tinggi. Dalam usaha santan kelapa terdapat beberapa tahapan bisnis. Tahap pertama yaitu perencanaan, misalnya menentukan modal, tempat usaha, dan mencari bahan baku kelapa. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yaitu membeli alat seperti mesin parut dan alat pemeras santan. Setelah itu masuk ke tahap operasional, yaitu proses produksi santan dan penjualan kepada konsumen. Tahap terakhir adalah evaluasi untuk menilai keuntungan dan perkembangan usaha. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai usaha, tentu kita harus memahami aspek-aspek apa saja yang akan kita gunakan, seperti aspek pasar. Dari aspek pasar, usaha santan kelapa memiliki peluang yang baik karena banyak digunakan oleh rumah tangga dan pedagang makanan. Selanjutnya yaitu aspek teknis. Dari aspek teknis, bahan utama yang digunakan adalah kelapa tua dengan alat seperti mesin parut dan alat pemeras santan. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Dari aspek manajemen, usaha ini dapat dikelola sendiri bersama tenaga kerja agar produksi lebih cepat. Terakhir yaitu aspek finansial. Modal awal usaha ini sekitar 8 juta rupiah yang digunakan untuk membeli mesin, alat produksi, dan bahan baku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus compounding dan discounting. Pertama yaitu compounding. Compounding faktor digunakan untuk menghitung nilai uang di masa depan. Rumusnya seperti ini. Jadi, future value sama dengan present value dikali 1 ditambah I pangkat N. Modal awalnya 8 juta rupiah dengan bunga 10% per 2 tahun. Jadi, future value sama dengan 8 juta dikali 1,10 pangkat 2. Nah, kenapa bisa dapat hasilnya 1,10? Jadi, rumusnya yaitu 1 ditambah I pangkat N sama dengan 1 ditambah 0,10 pangkat 2. 0,10 dapat dari 10% dijadikan desimal, jadi 0,10. Jadi 1 ditambah 0,10 sama dengan 1,10 pangkat 2. Nah, jadi 8 juta rupiah dikali dengan hasil 1,10 pangkat 2 yaitu 1,21. Jadi 8 juta dikali 1,21 sama dengan 9.680.000 rupiah. Sedangkan discounting faktor digunakan untuk menilai uang saat ini dari penerimaan di masa depan. Rumusnya seperti ini. Present value sama dengan future value per 1 ditambah I pangkat 2. Jika permintaan dasar di masa depan sama dengan 9.500.000, maka nilai sekarang yaitu 7.851.240 rupiah. Nah, di dalam usaha santan kelapa kan terdapat biaya operasional seperti pembelian kelapa, plastik kemasan, gaji tenaga kerja, dan listrik. Total biaya operasional sekitar 7 juta rupiah per bulan. Pendapatan usaha diperoleh dari penjualan santan. Nah, jika kita ingin membuka usaha seperti santan kelapa, kita membutuhkan modal awal
seperti sewa tempat seharga Rp1.500.000, mesin parut seharga Rp3.000.000, alat pemeras seharga Rp2.000.000, dan bahan awal seharga Rp1.500.000. Jadi jika ditotal seharga Rp8.000.000. Dan untuk biaya operasionalnya per bulan, kita butuh membeli kelapa seharga Rp4.500.000, plastik kemasan seharga Rp500.000, gaji karyawan seharga Rp1.500.000, dan listrik dan air seharga Rp500.000. Jadi totalnya yaitu Rp7.000.000. Jadi biaya operasionalnya per bulan yaitu 7 juta. Maka pendapatan per harinya didapat dari 75 liter santan dengan harga jual santan seharga Rp8.000. 75 liter dikali Rp8.000 sama dengan Rp600.000 per hari. Nah, Rp600.000 dikali 30 hari atau 1 bulan sama dengan 18 juta per bulan. Nah, jika kita ingin menentukan berapa keuntungan yang kita dapat, kita bisa memakai rumus ini, yaitu keuntungan sama dengan pendapatan dikurang biaya operasional. Pendapatan yang kita dapat tadi yaitu 18 juta per bulan, dan biaya operasionalnya yaitu 7 juta per bulan. Jadi 18 juta dikurang 7 juta sama dengan 11 juta. Jadi keuntungan yang kita dapat untuk penjualan santannya yaitu 11 juta. Berdasarkan hasil analisis, usaha santan kelapa layak dijalankan karena bahan baku mudah diperoleh, permintaan pasar tinggi, dan keuntungan cukup besar. Oleh karena itu, usaha ini memiliki peluang yang baik untuk dikembangkan sebagai UMKM. Berdasarkan hasil pemahaman yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa usaha produksi santan kelapa memiliki peluang usaha yang baik dan layak untuk dijalankan. Hal ini karena bahan baku mudah diperoleh, kebutuhan pasar